Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmur, mahasiswa PPG Guru Tertentu Pilotin 2 di Universitas Mataram, dengan nomor induk mahasiswa E4S 124100018 dan nomor UKG 20190093320051. Saya guru bidang studi sosiologi di SMA Negeri 1 Atap Kelumpu. Dan hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar ujian kinerja di kelas 10 dengan materi interaksi sosial dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Terima kasih. Swastiastu. Selamat pagi semua. Pagi. Sebelum melakukan aktivitas belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya, satu persatu. Julio, Agus, Aries, Prayoga, Yoga, Widiana Afrika, Indrawan, Nikoman Ayubudi, Nikoma Miski Lestari, Widiasi. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini ada 3. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial melalui kegiatan diskusi kelompok dengan benar. Jadi kalian mampu menjelaskan apa itu interaksi sosial melalui diskusi kelompok ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke. Pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang materi apa? Tindakan sosial. Di dalam tindakan sosial itu ada apa? Interaksi sosial. Jadi dua konsep ini, tindakan sosial dan interaksi sosial, itu saling berkaitan. Ya, seperti saat ini kita sedang melakukan tindakan sosial, sekaligus ada interaksi sosial. Jadi apa berbarengan ya, tindakan sosial dengan interaksi sosial. Dulu kita akan melakukan pretest, uji pengetahuan awal dulu ya. Disalin dulu, kemudian masuk di Google. Di sini bisa. Oke. Sudah. Nah, disalin dulu yoga ya, linknya, terus masuk di Google. Ini ada dua pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana interaksi sosial bisa terjadi. Ada yang bisa jawab? Oke, iya. Karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Oke, betul. Ada lagi? Di barisan ini ada yang bisa menjawab pertanyaan bagaimana interaksi sosial bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Adanya komunikasi, apalagi contoh saat ini Bapak melakukan interaksi sosial dengan kalian. Apa? Hubungan timbal balik. Oke. Di sini
bagaimana interaksi sosial bisa terjadi di kehidupan kita. Bertindak dan berkomunikasi. Oke, jadi Bapak jelaskan ya, interaksi sosial itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita apabila ada kontak sosial dan komunikasi, ada aksi dan reaksi. Manakala cuma kontak sosial yang ada tetapi tidak ada komunikasi, itu bukan namanya interaksi sosial. Contohnya saat ini saya sedang mengajar, kalian menyimak, itu adalah interaksi sosial. Kemudian kita lanjut pertanyaan kedua, apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial yang kalian pahami? Oke, Mbak Agus. Kerjasama, akomodasi, toleransi, alkulturasi, asimilasi. Oke, tepuk tangan dulu buat Agus. Sosial. Begitu kata orang dan seluruh ilmu pengetahuan yang ada. Maka dari itu, manusia sebagai fitrahnya tak bisa lepas dari hal dalam berinteraksi dengan apapun yang ada di sekitarnya. Yang paling mendasar dalam membangun setiap hubungan merupakan proses sosial. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan maupun dorongan untuk mengembangkan diri. Apapun faktornya, apapun bentuknya, bagaimana caranya, tanpa berinteraksi, kesulitan siap datang kapanpun dia mau. Kita ada yang bisa menjelaskan idiot tadi? Juli? Interaksi sosial merupakan sebuah hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja. Maka dari itu, manusia tidak pernah lepas dengan yang namanya interaksi sosial dan akan selalu ada di setiap. Oke, tepuk tangan dulu. Perwakilan dari ini ada yang bisa? Aris, silakan. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah aktivitas timbal balik kedua belah pihak atau lebih. Ya. Dan interaksi sosial tidak luput dari manusia, pasti ada dalam aktivitas dan lainnya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Ada yang bisa kasih contoh interaksi individu dengan individu? Interaksi sosial individu dengan individu. Ayo, contoh interaksi sosial dengan individu, satu orang dengan satu. Apa contohnya? Juli. Contohnya, saya berdebat tangan dengan mediasi, saya menggunakan sebuah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Kemudian interaksi individu dengan kelompok. Perwakilan dari sini, individu dengan kelompok. Febri ya. Oke. Pada saat guru sedang mengajar di kelas, guru menjelaskan, kemudian siswa menyimaknya beberapa sisi, itu adalah kelompok ya. Oke. Kelompok dengan kelompok, apa contohnya? Ada yang bisa kasih? Ayo, Saat bermain bola, apa? saat bermain bola. Dua plus bola ya. Oke, betul. Ada lagi kelompok dengan kelompok? Ayo. Interaksi kelompok dengan kelompok. Ya, saat ini di dalam kelas kan individu dengan kelompok. Bapak minta contoh kelompok dengan kelompok. Apa? Pernah nggak kalian lihat orang demonstrasi mahasiswa dengan polisi? Itu contoh adalah bentuk interaksi sosial kelompok dengan kelompok, antara kelompok mahasiswa dengan sekelompok polisi. Itu adalah contoh interaksi sosial yang disasosiatif ya. Oke, sudah paham ya? Saya jelaskan sedikit ya tentang materi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah tindakan sosial yang bersifat timbal balik antara dua pihak atau lebih. Jadi ada dua pihak, minimal
dua orang ya. Nah, contohnya. Kemudian apa? Pola hubungan yang terjadi antara individu dan kelompok maupun antar kelompok. Jadi pola interaksi sosial itu bisa terjadi individu dengan kelompok maupun dengan kelompok. Yang Bapak jelaskan tadi ya. Oke. Udah paham ya semua ya? Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan badania atau proses sosial yang terjadi antara individu dengan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial. Untuk interaksi sosial bisa terjadi, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Apa pertama? Kontak sosial dan komunikasi. Jika salah satu syarat ini tidak ada, maka tidak ada yang namanya interaksi sosial. Oke, Bapak ingin bertanya lagi, apa itu kontak sosial? Ayo Budi, mantap. Kontak sosial merupakan syarat awal bagi terjadinya interaksi sosial. Oke, jadi kontak interaksi sosial. Ada indikasi, identifikasi, sugesti, empati, simpati, dan motivasi. Tapi di sini Bapak tidak akan menjelaskannya, nanti kalian harus menganalisisnya nanti. Kemudian yang kedua, proses bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu asosiatif dan disasosiatif. Kalau asosiatif itu adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Contohnya apa? Kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Itu adalah asosiatif ya. Asosiatif itu mengarah pada persatuan atau kesatuan. Ada 4. Kemudian yang kedua adalah proses disasosiatif, kebalikan dari asosiatif. Jadi proses ini mengarah pada perpecahan. Contohnya apa? Persaingan, kontroversi, dan konflik. Ini adalah 3 bentuk disasosiatif atau yang mengarah pada perpecahan. Misalnya kalian ada yang pernah berkonflik di sini enggak? Di sini ada yang pernah berkonflik? Ada. Itu adalah contoh proses disasosiatif yang mengarah pada perpecahan. Sudah ya, Bapak jawab ya. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 ada Indrawan, Yoga Pratama, Manik, Aprilia, dan Febri. Itu kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 Juli, Wahyu, Widiasi, dan Junior. Itu kelompok 2. Anggotanya 4 orang ya. Kelompok 3 adalah Widiana, Ayu Puspita Dewi, Tia Aprilia, Prayoga, dan Ayu Budi. Itu kelompok 4 ya. 3, maaf. Selanjutnya kelompok terakhir atau kelompok 4 Putri, Aries, Agus, dan Miskin. Itu ada kelompok 4. Silakan duduk bersama kelompok. Oke, sudah semua? Oke. Silakan kerjakan LKPD-nya ya. Tulis nama kelompoknya dan anggota-anggotanya. Kelompok 4 anggotanya siapa ya?
paham bahwa coba perhatikan gambarnya ini, merubah gaya rambut, melakukan operasi hidung, mata dan sebagainya. Masuk bagian apa? Identifikasi, empati, simpati, motivasi. Gambar ini termasuk bentuk faktor pendorong apa? Interaksi sosial dalam bentuk apa? Kemudian kalian analisis, jelaskan. Seseorang melakukan perubahan. Kalau kita bicara kayak pakai ini kan bisa merubah bentuk muka ini kan, berarti identifikasi kecenderungan lebih mendalam atau imitasi yang lebih mendalam. Yang ini iya, tapi kalau imitasi itu lebih apa ya? Cuma lebih umum. Misalnya cuma kayak gaya berjalan, gaya berpakaian, gaya. Saya minta kelompok 1 dulu ya. Saya diperkenalkan Kartika Putri. Di sebelah saya ada baik. Saya akan menjelaskan hasil diskusi yang pertama dari kelompok kami. 1. Tentang jelaskan gambar di bawah ini terkait materi interaksi sosial. Gambar di atas merupakan interaksi sosial komunikasi yang dilakukan melalui teknologi yang menggunakan media WhatsApp. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lagi gambar 2. Analisis gambar di bawah ini terkait faktor pendorong interaksi sosial. Gambar tersebut termasuk ke dalam faktor pendorong identifikasi karena individu Tidak ada maka interaksi sosial juga tidak ada. Terus dalam LKPD kelompok 1 itu ada komunikasi. Bagaimana? Dalam LKPD kelompok 1 di oke. Kenapa? Kan di dalam interaksi sosial itu syarat utama itu ada kontak sosial dan komunikasi. Tapi dari sanggahan dari mediasi bahwa kelompok 1 ini memberikan jawaban bahwa tidak, nomor 1 itu cuma kalian jelaskan komunikasi ya. Berarti interaksi sosial itu harus ada kontak sosial dan komunikasi. Interaksi sosial itu tidak harus secara langsung. Berikan penutupan. karena di gambar yang satu terlihat seorang pria yang sedang melakukan chattingan. Dalam chattingan tersebut ada respon secara tidak langsung. Ada balasan dari chattingan itu. Berarti sudah ada apa? Respon kontak sosial. Kontak sosial. Secara tidak langsung karena melalui media teknologi. Kontak sosial itu tidak harus kita secara ketemu langsung ya. Nah, berarti harus bisa secara tidak langsung juga melalui email, WhatsAppan, Telegram, Facebook, dan itu adalah kontak langsung secara tidak langsung. Tapi jawabannya tadi apa? Jawab. Dikarenakan pada gambar tersebut terdapat seorang pria yang sedang melakukan chattingan dan terdapat respon dari lawan bicara. Gimana mediasi? Sudah? Berarti di dalam gambar itu ada kontak sosial dan komunikasi. Kemudian pandangan tersebut diterima oleh pihak lain. Itu dia pemaparan materi dari pembawa materi 3. Sekarang kita lanjut pada pembawa materi 4. Analisislah gambar di bawah ini terkait materi bentuk interaksi sosial. Jawaban interaksi sosial asosiatif atau kerjasama. Karena pada gambar di atas siswa melakukan kerjasama untuk
Berimbang, analisislah gambar di bawah ini terkait materi bentuk interaksi sosial. Jawaban, interaksi sosial disosiatif. Karena pada gambar di atas, kedua belah pihak saling bersaing untuk merebut kemenangan pertandingan sepak bola tersebut. Interaksi yang terbatas itu kompetisi. Baik, itulah presentasi dan kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, karena pada gambar di atas, seseorang melakukan perubahan wajah dengan melakukan operasi plastik untuk meniru idolanya. Ketika ada pertanyaan, yaitu analisislah gambar di bawah ini terkait materi faktor pendorong interaksi sosial, dan jawabannya, gambar di atas merupakan faktor pendorong interaksi sosial, yaitu sugesti, karena pada gambar tersebut seseorang memberi suatu pandangan atau bersikap dan pandangan tersebut diterima oleh pihak lain. Di atas terkait materi interaksi sosial karena tentang persaingan atau kompetisi untuk meraih kemenangan dan kejuaraan antara dua kelompok. Apa ada yang ingin bertanya atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 4? Dimulai dari kelompok 1 dulu, ada? Termasuk bentuk interaksi sosial yang mana? Oh iya, so. Gambar apa? Gambar yang kelima termasuk bentuk interaksi sosial yang mana? Oh ya, gambar soal yang ada di nomor 5 itu bentuk interaksi sosial apa? Betul, bagus pertanyaannya ini. Gambar nomor 5 terkait materi interaksi sosial tentang persaingan atau kompetisi. Bentuk interaksi sosial disosiasi untuk meraih kemenangan atau kejuaraan antara dua. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ibu Tujuh Citari dan saya Niko Mohidiasi. Jelaskan gambar di bawah ini terkait materi interaksi sosial. Gambar di atas ada kaitannya dengan materi interaksi sosial karena ada kontak sosial dan komunikasi, di mana kontak sosial adalah adanya aksi reaksi, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan. Jadi, gambar di atas merupakan proses interaksi sosial yang dilakukan secara tidak langsung. 2. Analisislah gambar di bawah ini terkait faktor pendorong interaksi sosial. Gambar di atas termasuk ke dalam faktor identifikasi karena orang itu melakukan operasi plastik dan mengubah gaya rambutnya. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi lebih mendalam ketimbang imitasi dan kepribadian seseorang dapat terbentuk karena faktor ini. Interaksi sosial. Gambar di atas terkait materi bentuk interaksi sosial termasuk ke dalam bentuk asosiatif karena adanya kerjasama dalam membersihkan gelas. Disosiatif diartikan sebagai bentuk yang mengarah kepada pertentangan antara pihak yang terlibat. Maka dengan demikian gambar di atas termasuk ke dalam bentuk disosiatif. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Apabila kelompok lain tidak mengerti dengan jawaban yang telah kami jabarkan, dipersilakan untuk Sedikit, jadi untuk gambar nomor 4 itu adalah kerjasama, bentuk asosiatif ya. Kemudian gambar nomor 1 itu adalah contoh interaksi sosial secara tidak langsung melalui teknologi. Gambar nomor 2 apa? Identifikasi, karena merubah apa? Fisiknya ya, dari muka, mata dan sebagainya, itu adalah identifikasi atau kecenderungan untuk sama dengan orang lain. Misalnya Wahyu, idolanya siapa? Ronaldo. Dia ingin mengubah bentuk mukanya seperti Ronaldo. Itu adalah identifikasi ya. Bagaimana kalau cuma imitasi Pak? Wahyu cuma meniru gaya pakaiannya saja. Itu adalah imitasi. Oke? Sudah paham ya semua ya? Materinya hari ini tentang interaksi sosial. Sekarang kita akan melakukan apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi hari ini? Apa manfaatnya setelah mempelajari materi interaksi sosial? Ayo Budi, apa
apa manfaatnya pembelajaran hari ini? Ada lagi atau ada yang lain? Beri apa manfaat pembelajaran materi hari ini? Lebih mengetahui lebih tentang interaksi sosial itu. Ada lagi? Ayo kelompok 4. Rizky, apa manfaat yang kamu rasakan setelah mempelajari materi interaksi sosial? Atau perwakilan dari kelompok 4? Ya. Atau siapa saja ya boleh? Oke, Ibu di. Manfaat yang saya rasakan setelah mempelajari materi kali ini yaitu dapat mengetahui bagaimana pentingnya interaksi sosial bagi kehidupan manusia. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Interaksi sosial, silakan lanjutkan kerjakan post-test yang ada di grupnya. Apakah jawabannya? Apakah nilainya sama dengan tes tadi atau malah meningkat atau sebaliknya? Kalau ada kendala katanya bertanya, jangan malu-malu bertanya ya, bisa bertanya sama temannya atau sama bapaknya. Jadi tinggal atau proses nyampe kalau sudah. Jangan sampai waktu isi bapak. Teman selanjutnya kita akan bahas apa itu identitas sosial. Bagaimana kita bisa dikenal di masyarakat ya? Apakah dengan nama dan apa dan sebagainya. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Untuk itu saya minta ketua kelasnya persiapan dulu.